menyatakan kalau Allah turun di Papua, bagaimana dengan yang di Sumatera atau di mana begitu katanya. Jadi memikirkan kuasa Allah yang tidak bisa terjangkau. Seharusnya kalau Ustadz Adi Hidayat sudah bisa menciptakan langit dan bumi sendiri ya, tanpa bantuan apapun. Ustadz Adi nih bisa menciptakan sendiri langit dan bumi beserta isinya. Baru Ustadz Adi akan tahu bagaimana cara Allah turun. Kalau Ustadz Adi belum tahu cara menciptakan langit dan bumi, maka saran saya gak perlu bertanya bagaimana cara Allah turun. Karena itu adalah perkara gaib. Perkara gaib itu tidak perlu dipertanyakan bagaimana prosesnya. Cukup diimani. Kalau Allah turun di Arab Saudi, bagaimana dengan yang di Eropa? Bagaimana dengan yang di Indonesia? Kan waktunya berbeda-beda. Ini juga memikirkan kuasa Allah dengan akal. Belakangan ini kami menemukan videonya Harry Pras. Sebenarnya video yang sudah lama. Kemudian ulama-ulama yang lain termasuk Zainal Abidin, Khalid Basalamah, ulama-ulama Wahabi mengatakan bahwasanya Allah di situ bersemayam di atas arsy dengan memahami ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy, tafsirannya mereka. Tafsiran yang seperti ini perlu difahami dengan akal sehat ya. Karena kalau tidak kita pahami dengan akal sehat, ya akan menjadi seperti Harry Pras dan kawan-kawan itu. Memahami ayat Al-Quran cuma teksnya saja tanpa memahami syarah-syarah ayat Al-Quran tersebut. Memang Al-Quran yang berfirman memang Allah yang berfirman, tapi di situ perlu difahami. Karena kalau kita memahami Allah di situ berada di atas arsy, lantas bagaimana memahami ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi Allah bersama kita, bersama saya, bersama orang tua saya, bersama guru saya. Bisa difahami nanti Allah ada banyak. Kemudian Allah di satu sisi ada di arsy, satu sisi bersama kita. Nah ini kan nggak bisa difahami yang seperti ini kan. Karena memang Allah nggak bertempat gitu loh. Oleh karenanya di situ tidak bisa difahami ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, difahami bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Karena akan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, kalau memang toh Allah di situ berada di atas arsy, sekarang sebelum arsy diciptakan, Allah berada di mana? Kan gitu. Mereka semua tahu dengan ayat Al-Quran yang berbunyi Innallaha khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu, entah yang ada di bumi, ada di langit, atau dimanapun. Jadi sebelum terciptanya apapun, itu Allah semua yang menciptakan. Jadi Allah wujud, tidak ada yang mewujudkan. Allah awal, tidak ada yang mengawali. Lah arsy itu diciptakan oleh Allah. Lah sekarang sebelum ada arsy, Allah berada di mana? Ya memang Harry Pras mengatakan bukan saya yang ngomong tapi ayat Al-Quran, bukan saya yang ngomong tapi sahabat, bukan saya yang ngomong tapi Nabi. Ya benar memang Nabi yang bersabda, para sahabat, Allah yang berfirman. Lah makanya kamu itu harus tahu tafsiran-tafsiran dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jangan cuma memahami tekstual saja. Ini perlu difahami. Dan nanti kan rancu pemahamannya kan. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, rancunya kayak tadi. Allah sebelum diciptakannya arsy, Allah berada di mana? Oleh karenanya, di sini ulama-ulama kita, ulama Nahdiyah mengatakan Allah tidak mungkin bertempat. Adapun cara memahami ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita arahkan ke makna menguasai. Bukan bersemayam, tapi Allah menguasai arsy. Allah berkuasa atas arsy tersebut. Karena Allah yang menciptakan. Oleh karenanya di sini Harry Pras tolong di situ. Kalau memang tidak paham ayat Al-Quran, jangan kamu sampaikan. Biar tidak terjadi fitnah yang sangat besar. Iya.